Ih, di komen apa nih? Kemarin gue habis posting nih. Aduh. Bener tuh. Ih, kok bener? Kan netizen mah bener. Ayo, kita pecahkan. Kita hari ini akan membahas netizen. Maksudnya kan kalau kayak bahkan lu juga ya main Instagram dan segala macem, ini tuh tidak lepas dari kata-kata netizen. Kalau ada di benak lu nih kata netizen nih, apa yang tergambar? Netizen itu apa ya? Sekumpulan orang. Sekumpulan orang, baik. Yang pastinya dari dunia maya. Maksudnya dia nggak ada wujud aslinya gitu loh. Tapi menurut lu nih, kata-kata netizen sekarang nih, kalau misalnya lu dibilang netizen, itu tuh negatif atau positif? Jujur, negatif. Negatif. Ya karena kebanyakan netizen tuh kalau komen tuh kayak nggak pakai mikir gitu ya. Semua head komen dan segala macam, kita pasti kan arahinnya, oh ini tuh netizen. Ya kan? Dan akhirnya kayak ngebuat, even gue ya kayak mungkin kalau dibilang gue netizen tuh gue nggak mau gitu. Iya, sampai kadang kayak gini kita kalau lagi nongkrong, dasar lo netizen. Iya, ya kan? iya kan. Jadi kalau misalnya Seolah-olah kita netizen ngelakuin sesuatu hal yang kayak gitu, jadi netizen sekarang tuh udah tergambar tuh kayak gitu. Iya. Ya memang udah terbentuknya seperti itu. Iya. Jadi kita bisa katakan kalau kita tuh sebenarnya dengan berat hati gue bisa bilang, iya kita nih buat kalian yang nonton, ya netizen juga. Netizen tuh adalah potret diri kita pada suatu komunitas lain yang disebut komunitas dunia maya. Umumnya netizen ini tidak saling bertatap muka atau bertemu secara langsung satu dengan yang lain. Istilah netizen sendiri ini tuh populer atau booming itu waktu teknologi informasi terjadi, khususnya ketika media sosial. Nah, contohnya media sosial kayak coba Instagram pertama kali booming lah ya. Iya, pertama kali booming. Itu gue kayak SMP deh. Gue SMA berarti. SMP ya Gue kan? sekitar SMA-an. Tapi itu masih nggak ada ya, maksudnya kayak mungkin karena baru, jadi Iya. orang-orang belum ada lah yang sebutan-sebutan netizen di Belum, Instagram. Belum kan. Jadi netizen ini kan belum lama gitu kan. Menurut Kayak kalian- semenjak TikTok naik ya atau gimana ya? Enggak sih. Enggak. Tapi dari sebenarnya YouTube ya? Dari YouTube Dari sebenarnya. YouTube. Netizen itu udah kata-kata udah cukup lama dari YouTube lah menurut gue. Nah, ini dari KBBI nih ya. Menurut KBBI, istilah netizen didefinisikan sebagai suatu komunitas yang aktif dalam menggunakan internet. Dengan kata lain, kita yang saat ini aktif di internet ya berarti kita adalah netizen. Seperti Jadi itu. sebenarnya netizen itu bukan kata yang negatif, Tapi bukan. konotasinya jadi negatif gitu. Karena mostly Karena itu dia gitu loh. netizen itu ya perkembangan teknologi informasi yang selamanya nggak positif. Pasti. Pasti. Kayak semua media juga seperti itu gitu ya. Kayak lagi enaknya apa digoreng. Kalau secara teknik itu dari dulu pun udah ada kali ya. Dalam arti kan media ya terutama ya. Kalau Iya. misalnya media kan pengen daya tariknya beberapa kali kan dengan clickbait. Sebenarnya clickbait itu nggak negatif gitu ya. Iya. Asal dipakainya yang benar. Yang negatif itu sebenarnya misleading ya. Apa yang lu buat, tapi ternyata kontennya nggak ada di situ. Sama nih Iya. kayak kata-kata netizen sebenarnya ya. Netizen tuh sebenarnya nggak negatif, cuma karena orang-orangnya jadi tergolong negatif kayak gitu. Karena mengagungkan kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, netizen dengan bebasnya melontarkan komentar-komentar. Jadi dengan asal klik nih dengan 2 jempol ini, Iya. ya kan, bebas berpendapat, komentar apapun bisa dilontarkan. Betul. Dari yang positif sampai menjadi sebuah fitnah. Wah, ini dia mungkin yang banyak netizen juga nggak tahu kalau bener-bener di sini tuh ada undang-undangnya gitu ya. Dan ini Iya. bisa berujung ke pengadilan. Iya, bisa berujung Bisa ke nggak dikasih pengadilan. contoh pasalnya gitu mungkin ya? Kan UU sekarang ITE itu ya sekarang kan udah ada UU ITE. Iya. Salah satunya nih di pasal 27. Iya, Itu kan 27. mengenai perbuatan yang dilarang. Masing-masing ayat itu tuh diatur kayak misalnya yang melanggar kesusilaan itu di ayat 1. Oh, ada ya. Terus yang bermuatan tentang perjudian itu juga ada di ayat 2. Tentang pencemaran nama baik Nah, ini nih nih, buat ini. yang komen-komen. Ini dia. Itu ada di ayat 3. Sebenarnya itu tadi kan kenapa sekarang kayak misalnya di podcastnya Om Deddy dan segala macam semua tuh udah ada detik-detiknya tuh. Kalau bahas yang sensitif ya kan udah Iya, ada detiknya. Karena kan biar tidak ada yang main potong-potong aja gitu. Karena semua netizen tuh bukan cuma memfitnah tapi editor, jago dia ngedit. Ya Ngedit, kan ya. motong-motongnya Bener. jago dia kan. Asal potong kalimatnya nyambung dikit. Nyambung wah, dikit langsung menjadi sebuah pandangan baru lagi. Udah yang lain panas, cakep kan. udah. Oke, kita akan lanjut nih ya. Penyebab netizen reaktif dan vokal dalam menyuarakan opininya.
Melalui riset John Suller, profesor psikologi dari Rider University, yang dipublikasikan di jurnal Cyber Psychology and Behavior, fenomena ini tuh disebut efek disinhibisi online. Nah, itu adalah ketiadabatasan saat seseorang berkomunikasi secara online, terutama jika dibandingkan dengan berkomunikasi secara langsung. Hal ini membentuk persepsi bahwa orang tersebut tidak memiliki konsekuensi atas ucapannya di dunia maya, sehingga bebas berkata apa aja. Ini gue setuju banget sih sebenarnya sih. Dan ini yang mungkin nggak disadarin juga gitu ya. Kalau misalnya kita ketemu orang secara langsung, kita mau ngomong sesuatu hal yang mungkin kadang-kadang menyinggung, Pasti lu mikir dulu. pasti lu mikir. Iya. Apa yang lu pikirin? Resikonya. Resikonya maksudnya kayak anjir gue bisa dipukul. Atau mungkin kayak, oh mungkin even nanti dia gimana ya responnya ke gue ya. Karena kita secara tidak langsung melihat mimik mukanya. Itu salah satunya juga, Iya. dan karena memang secara langsung kan kita tatapan gitu kan ya. Sedangkan kalau misalnya di sini tuh nggak bisa sama sekali. Gitu. Ya, apalagi lu ngomongnya itu tuh nggak pakai account Benar, asli iya, dan iya. sebagainya gitu. 6 alasan dibalik sebutan netizen maha benar. Jadi ada beberapa faktor yang mengakibatkan lenyapnya batasan dalam komunikasi online. Faktor yang pertama itu adalah anonimitas. Iya, betul. Anonimitas ini seringkali kita lihat nih ya, contohnya seseorang di Instagram dengan nama calon sarjana. Kok gitu, sarjana misalnya. Banyaklah fake account intinya, fake account ataupun bisa aja pakai nama orang. Dengan menggunakan fake account dia ngerasa terlindungi dirinya tuh siapa. Ada yang gue sebelin ya dari fake accountnya. Kadang dia fake account itu tuh bukan fake account yang tadi gue bilang. Kalau misalnya dia bilang calon sarjana, calon ini, calon itu atau apapun itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya akunnya itu fake accountnya itu tuh dia yang menyamar jadi orang lain. Seolah-olah dia ya. Iya, itu banyak loh yang kejadian kayak gitu. Seolah-olah lu ada nggak? Wow, ini kayak crackers yang ngomen, gue inget banget. Kenapa emang? Asli. Kenapa? Tiba-tiba dia bilang gini, kakak main Tinder ya? Jadi orang ada yang pakai akun atas nama gue, Wow. tapi jujur gue nggak main Tinder guys. Gue kayak, enggak ini bukan aku gitu kan. Jangan-jangan udah ada yang ngedate sama orang itu. Tertipu. Kayak gitu contohnya kan, itu salah satu fake account anonymous. Yang kedua adalah invisibilitas. Berkomunikasi di internet. Nggak perlu memperlihatkan fisik. Menambah kepercayaan dirinya gitu. Karena orang nggak tahu gue siapa gitu ya. Yang dilihat hanya komentarnya gue doang. Dan dia juga tidak tahu gue. Tapi karena pada saat kita ngomong secara langsung kan, orang ngelihat, ah lu kan. Jadi nggak pede ngomong gitu, nggak pede gitu. Beda lah ngomong secara live sama enggak gitu. Yang ketiga, asinkronisitas. Komunikasi di dalam internet itu nggak bersifat real time. Seseorang dapat begitu saja menghilang setelah menuliskan opininya kapan aja. Atau bahkan bisa aja langsung dihapus akun pribadinya. Yang miris adalah sebenarnya menurut gue, pada saat lu meninggalkan komen, mungkin secara kayak balasan yang kayak, oh lu bakal beginiin enggak. Tapi lu tuh sudah menjatuhkan orang itu loh, secara mental, pada saat lu nge-head komen gitu ya. Yang tidak sadar adalah orang itu tuh pada saat ngebaca dan itu masuk ke hatinya, itu jadi bikin orang itu jadi, iya ya apa bener gue gini ya? Menyerangnya tuh bukan secara fisik tapi mental. Jujur ini ya, ini gue pengalaman pribadi gue. Gue dulu ketika Instagram gue yang isinya cuma teman-teman gue yang private ya, yang Iya. teman-teman gue tuh bebas bereksplor jujur. Apapun Betul, itu, video ya. lucu, Oke. konyol Oke. gitu. Yang gue sedihin di sini ya, ini kan berhubungan dengan yang kita bahas. Gue tuh sekarang kayak mau post sesuatu, segala sesuatu gue mikir. Karena gue khawatir orang berkomentar kayak gitu. Jadi Yang lu kayak tidak bisa jadi apa adanya karena lu takut akan inputan yang ya orang-orang nggak jelas itu gitu. Iya, iya benar. Introjeksi solipsistik tanpa adanya ekspresi, mimik muka atau gestur maupun bahasa tubuh lain. Seorang pembaca bisa mempersepsikan tulisan seseorang dengan interpretasi yang beragam. Ini juga nggak berlaku buat gua nggak di sosmed ya, di chat. Ya, ya Buat kan. gua kata-kata yang mungkin buat dia biasa aja. Ya, Tapi gua menurut kita, kok lu ngomongnya gitu banget, ketus Iya. banget sih? Lu kenapa sih lu marahin sama gue? Cielah, kayak cewek lebih sering kayak gitu kayaknya. Iya, iya. Kayak WhatsApp juga sosial media loh. iya sosial Iya kan, media. termasuk kan sebenarnya. Itu jadi yang maksudnya mungkin mau mengkritik baik, tapi kayak kalau kita juga lagi ngelihatnya lagi mumet juga, ya apaan sih nih orang Jadi kok so tau sensitif. banget sih? Imajinasi disosiatif. Banyak orang yang nganggap kalau dunia maya itu terpisah dengan dunia nyata. Dalam artian perilakunya di internet nggak memiliki konsekuensi secara nyata. Orang dengan pandangan seperti ini mempersepsikan internet sebagai game, di mana aturan yang berlaku di dalamnya sama sekali berbeda. Betul, itu kan tadi kita udah bahas juga sebenarnya kan Iya. poinnya kan. Dan yang terakhir, kesetaraan sosial di internet. Di hadapan internet, semua orang memiliki posisi yang sama tanpa memandang profesi, otoritas, status, tingkat ekonomi. Seorang bebas menyuarakan pendapat dan semua orang menganggap bahwa pendapatnya benar. Jadi menurut gua, di sosial media, cara melihatnya itu beda dengan yang di dunia real. Ya. Di sosial media apa yang dilihat?
followers lah jelas. Popularitas lah jelas. Benar. Gitu. Walaupun yang komen, ini kan followersnya misalnya 50, tapi dia CEO, kan lu nggak tahu. Tapi orang-orang menilai yang nggak kredibilitas yang 50 followers itu. Jadi kayak berasa semua setara, tuh buat gua nggak. Karena orang-orang melihat kayaknya secara followers juga gitu. Benar, popularitas. Mungkin ini kalau pendapat gue dari poin yang kesetaraan sosial di internet ya. Maksudnya kayak mau lu siapa aja, kalau misalnya dianggap sebagai netizen, yaitu apapun profesi lo, ya lo tuh netizen. As long as lo bermain media sosial gitu loh. Kenapa netizen maha benar? Kenapa? Ini dia. Kenapa? Ini dia masalahnya, dan ini puncaknya ini. Netizen memiliki kecenderungan ceplas-ceplos berkomentar terhadap lintasan peristiwa yang terjadi. Jika peristiwa itu dianggapnya tidak sesuai dengan pandangannya, maka ya dikomentarlah hal-hal yang sinis atau nyinyir akan diberikan. Dalam setiap komentar yang diberikan oleh netizen, itu terdapat sebuah fenomena yang menarik. Terkait apa yang disampaikan atau dikomentarkan, para netizen tersebut selalu dianggap paling benar oleh pemiliknya. Hukum universal yang populer di masyarakat cukup tepat untuk menggambarkan hal ini. Pasal pertama, netizen selalu benar. Pasal kedua, jika netizen melakukan kesalahan, maka kembali ke pasal 1. Intinya netizen ya selalu benar, guys. Dan sebenarnya kalau kita ngomong soal netizen, ingat ya, tadi apa arti netizen? Kita, cuy. Jadi maksud gua adalah sebenarnya, ya karena pada dasarnya kita tuh nggak mau kalah. Kita udah bahas tadi banyak hal dan kita sekarang pengen nanya sama salah satu crackers kita nih ya. Halo, nonton Crack Connect dari kapan sih? Gua 2000 berapa ya? 18 apa 17 gitu. Terus gua yang awal nonton Crack Connect tuh yang episode ini Bang, yang ngomongin Agartha Bang. Tuh gua udah mulai suka di situ. Wih, siap. Oke, mantap. Kita manggil lu apa nih? Nama panggilan lu apa nih? Ya, Danu aja, Danu. Jadi kita kali ini tuh lagi bahas soal netizen. Nah, gue pengen nanya nih pendapat lu nih. Kan kebanyakan kan orang menyangka kalau netizen itu maha benar gitu kan. Iya. Kalau menurut lu gimana nih? Netizen tuh apa sih? Menurut gua sih netizen gimana ya? Ada netizen itu tuh ada sisi positif negatifnya sih, Kak. Ya aku ketemu baik-baik semua sih gitu loh. Oh. Karena ketemu yang kayaknya enggak banget ya netizennya. Jadi ya gue sih paling kalau netizen yang enggak, gue anggap nih najis nih bocil banget nih pasti. Siap. Pasti positif tingginya gitu Bang. Iya. Jadi gimana cara menanggapi aja? Iya benar. Soalnya gimana ya, kalau netizen yang kayak ngomongnya, maaf ya, ngomongnya terlalu absurd atau memang terlalu kasar, jorok gitu lah ya. Kan ada netizen yang paling parah kan ngomongnya jorok banget tuh. Itu paling gue sih ngecapnya ya, gue gak mandang umur sih nih yang ngetik umurnya berapa, tapi kayaknya lu mental bocil banget dah. Maksudnya gak pantas banget anjing ngomong kayak begitu di sosial media gitu. By the way, pengen nanya nih, lu pernah gak sih nge-heads komen juga ke siapa kayak channel orang kayak atau apa kayak gitu? Pernah gak? Jujur, kayaknya seumur hidup belum pernah deh. Belum pernah ya? Malah gue muji terus deh sama gue. Oke, jadi muji terus ya. Jadi kalau misalnya ada yang lu suka, justru komennya yang bagus-bagus gitu ya. Jadi bener sih ya, kayak perlu juga netizen-netizen yang suportif. Suportif ya. Contohnya kayak dia. Iya, jadi karena kalau misalnya kita yang baru berkonten dapat komen positif tuh kayak jadi semangat. Senang, bener kan? Pasti banget. Kayak gitu. Danu, terima kasih banget lo nih. By the way, boleh tau nggak Instagramnya, nama Instagram atau apanya? Dani Gataris. Dani Gataris ya. Oke, siap. Thank you banget ya. See you nanti mungkin kalau di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Bye-bye. Oke, jadi sekian untuk pembahasan kita soal netizen. Dan sekarang kita akan crack this egg ya. Sekarang silakan Ivana. Bang, kau. Kemarin yang ini dan jawabannya yang ini. Ambil. Langsung dibacakan setelah itu. Tukang apa kalau dipanggil tengok ke atas? Nah, loh. Sekian aja video kita. Terima kasih ya buat kalian ya yang sudah kangen juga sama Ivana. Boleh di follow Instagram Ivana. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya Crack Connect ya. Terus juga kalau kalian pengen masuk ke video Crack Connect, kalian juga boleh isi G-form yang ada di bawah. See you di video-video berikutnya. Stay cracking. Salam crackers. Cek-cek tingkum pria.